apakah Bung Karno itu rebahan? Kenapa sih mesti ada Bung Karno? Jangan tiru. Seolah belum manusia gak punya potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam aktivitas. Semoga hari ini kesehatan kalian aman dan tidak lagi rebahan. Oke. Hari-hari ini marak dengan yang disebut dengan rebahan. Rebahan dalam arti kaum pemuda yang lebih suka rebahan daripada produktif dalam kehidupannya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi penyebab ini nih? Nah, di sini gua udah ditemani sama pengamat rebahan Bung Agung Kalok. Dia langsung datang dari Makassar. Luar biasa. Manado. Dia langsung dari Makassar, dan di sebelahnya ada kritikus rebahan Bung Dennis. Dia langsung dari Binjai, kira-kira begitu. Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Nah, jadi kita langsung saja nih. Gua mau pertama sama Bung Agung. Nah, akhir-akhir ini kan kita melihat maraknya pemuda yang lebih suka rebahan gitu kan, dengan luar biasanya pekerjaan di luar sana gitu. Luar biasanya pekerjaan yang bisa dimanfaatkan dalam era revolusi 4.0 ini. Nah, apa sih? Di sini saya pengen tahu Bung Agung ini sejak kapan mengamati rebahan itu? Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya dari dulu sudah lama. Sejak pas lulus SMA itu kan udah lemah. Karena kita mikir gini, setiap pemuda, setiap generasi itu dia ketika dia lulus sekolah, ya kan, ketika dia lulus sekolah ya SMA ya, atau SMK yang saya masuk ya, dia punya pasti masalah gitu, entah itu masalah mental, masalah latar belakang keluarganya gitu, masalah lingkungan sosialnya dia gitu, pergaulannya dia gitu kan. Nah, ketika dia dipaksa atau mungkin ada apa ya, seruan gitu dari mungkin orang tua gitu, oh kamu gini ya, kamu gini, kamu harus kuliah, kamu gini. Bisa jadi kalau itu nggak sesuai dengan harapannya dia, bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Nah, ketika dia ingin terjun di dunia kerja, dia pasti punya masalah lagi gitu. Pasti dia langsung dibenturkan dengan masalah kerjanya dia gitu. Berarti dalam artian rebahan ini terjadi karena terbenturnya minat untuk kerja begitu. Nah, kenapa harus langsung kepada rebahan gitu kira-kira? Kenapa nggak cari kerja lain mungkin? Kenapa dengan pemuda yang katanya sebagai tulang punggung negara begitu, tapi kenapa harus langsung rebahan, tidak mencoba yang lain gitu? Kira-kira apa dalam pandangan Bung Agung dalam hal tersebut? Jadi gini, dari tidak atau kesiapan mentalnya dia tadi atau masalah mentalnya dia tadi gitu, sampai akhirnya dia mencoba. Saya pernah pasti pernah untuk mencoba gitu, untuk menerobos tadi gitu, yang masalah dia gitu. Nah, ketika itu tidak berhasil ya, katakan tidak berhasil gitu, otomatis kan dia punya apa ya, dia pengen gitu solusi yang lain gitu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang non akademis gitu, mungkin bisa melampiaskannya itu ke hal-hal yang negatif gitu, untuk yang alkohol gitu. Tetapi yang orang-orang yang bisa dibilang sebenarnya punya potensi gitu, untuk punya potensi, punya apa ya, kreativitas sendiri gitu, tetapi nggak ada upaya dari dirinya sendiri juga. Tetapi hal demikian itu didorong apa ya, kayak semacam pemaksaan dari keluarganya dia sendiri untuk harus ini, untuk harus kan semua orang punya kebebasan. Oke, berarti Bung Agung yang saya tangkap, berarti Bung Agung dalam hal ini ada keterkaitan terhadap keluarga. Oke, saya ke Bung Dennis. Nah, sebagai kritikus, bagaimana Anda melihat kaum rebahan ini? Mungkin sedikit ada satu dua hal yang perlu digarisbawahi dari pertemuan kita sore ini gitu. Yang pertama untuk Bung Agung, daripada menggunakan diksi pengamat, saya lebih sepakat dengan
pegiat. Oke, ini menarik nih. Kenapa Bung Dennis lebih memilih itu gitu? Kenapa? Apakah lancu gitu ya. iya? Apa yang menjadi landasannya gitu kira-kira? Karena begini, Oke. kalau kita coba cermati, kita ingat-ingat kembali apa yang sudah dipaparkan oleh Bung Agung dari Oke. tadi, harusnya itu kan ada keselarasan Selarasan. Oke. antara ucapan dengan perbuatan, dengan tindakannya. Oke. Yang seperti kita ketahui bertiga sebetulnya. Kita kan ada gitu. Iya. Yang memang kita bertiga itu sudah seharusnya itu paham betul gitu loh. Nah, siapa pengamat di sini dan Oke. siapa pegiat di sini? Oke, sebentar Bung Dennis. Saya ke Bung Agung lagi nih. Karena udah karena di sini kan kita masih menganggap bahwa Bung Agung ini sebagai pengamat. Ada gelar baru nih kira-kira gitu. Gelar baru dari Bung Dennis. Apakah Bung Agung setuju dengan gelar baru itu sebagai pegiat atau mungkin aktivis rebahan gitu? Gue aja nggak tahu nih sendiri kenapa. Tapi dalam diri Anda, apakah Anda itu termasuk pegiat atau pengamat? Gitu? Menurut Anda? Saya lebih mencintai kebebasan sebenarnya. Oke, berarti dalam rebahan itu merupakan sebuah kebebasan gitu. Ya, bisa bilang gitu. Karena begini, sebenarnya begini. Ketika orang ya rebahan gitu ya kan, tiduran gitu ya kan, atau santuy ya kan. Ya, sejatinya dia ingin melepaskan diri dari latar belakang tadi atau masalah yang tadi gue mungkin udah tadi ucapin tadi kan, jelasin juga masalah mental yang tadi, dia ingin keluar dari zona itu. Tetap aja gitu, kita itu nggak bisa terlepas dari ruang waktu itu sendiri gitu. Nah, satu-satunya cara apa gitu? Ketika kita rebahan, ingin melepaskan diri dari zona yang tadi, ya kan? Zona yang dimana dia punya masalah gitu. Dia ingin melepaskan diri itu. Ketika dia ingin melepaskan diri, ya satu-satunya cara yaitu rebahan gitu. Artinya dia ingin merdeka gitu. Oke, Bung Dennis, ada kata kebebasan dan kemerdekaan. Siap. Ini menjadi menarik ketika rebahan kata kemerdekaan dan kebebasan ditumbalkan kepada kata rebahanisme. Bagaimana menurut pandangan Bung Dennis? Kalau dilihat dari optik historis, Iya, gitu. Apakah Bung Karno itu rebahan? Oke, nah Ketika 16 Agustus 1945 menjelang 17 Agustus 1945, katanya Indonesia merdeka tanggal segitu. Oke. Apakah Bung Karno mencapai titik kemerdekaan itu melalui rebahan? Sebenarnya nggak terlalu saya ikut dulu. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak, sebenarnya kenapa sih harus berkaitan sama Bung Karno? Bung Karno itu kan bukan di generasi milenial, sekarang kan kita masuk pada gen X. Oke, siap. Iya kan? Oke. Udah bukan gen X lagi gitu. Saya highlight nih generasi milenial nih. Oke. Iya gitu. Kalau dulu kan semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Rezeki. Kalau sekarang mah, nah iya kan? Kalau Jangan keliru Bung Agung. Banyak anak banyak rezeki itu ada sambungannya. gimana nih kira-kira? Banyak anak banyak rezeki, Yang harus maka dicari. banyak juga rezeki yang harus dicari oleh orang tuanya. Jangan dipotong tuh. Ya, kita kembali ke konteks rebahanisme. Jangan melebar. Jadi gini, generasi milenial, apakah sekejam itu dunia gitu kira-kira? Generasi milenial ini dalam tanda apa ya? Kita tidak mengatakan seluruh generasi milenial rebahan loh ya. Iya. Kita dalam konteks sekretariat HMI Kompak Tech gitu ya. Terus pangkat. Oke. Nanti akan melebar nanti kalau kita Iya. mengatakan bahwa ya generasi milenial itu ya ini ya. Nah, jadi di situ tadi konteksnya apakah memang generasi milenial itu lebih khususnya yang di Kompak Tech lebih suka yang rebahan itu? Rebahannya. Nah, saya ingin menanyakan nih kepada Bapak Presiden sebagai aktivis ya. Oke. Kenapa gitu ketika kata rebahan disematkan langsung kepada orang-orang yang sering tidur gitu. Jadi seolah gini, seolah kaum rebahan ini ya nggak punya potensi gitu untuk